Selamat siang, semoga hari ini anak-anak sudah siap sedia mengikuti MPLS SMP Negeri 2 Negara. Jadi kita mulai. Selamat datang di SMP Negeri 2 Negara. Nah ini anak-anak biar tahu foto sekolah SMP Negeri 2 Negara tampak depan. Nah, hari ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pengenalan kurikulum 2013 yang diterapkan di SMP Negeri 2 Negara. Saya sendiri yang bawakan dari Wakabid Kurikulum SMP Negeri 2 Negara. Nah, ini foto saya sendiri Wakabid Kurikulum. Dalam sehari-hari nanti mengajar pendidikan matematika di kelas 7 A, B, C, dan D. Nama saya Iko Mang Arjawana SPD, NIP 1972 0714 2007 01 1030. Saya lahir Jembrana, tempatnya di Menego, 14 Juli 1972. Tempat tinggal saya Jalan Pulau Maluku, nomor 3, Negara. Nomor HP 081, bisa Anda catat 081 338 621 558. Baik, kita mulai dari pengertian kurikulum. Secara konseptual, kurikulum itu suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dalam membangun generasi mudanya. Jadi semua respon pendidikan dalam kehidupan masyarakat itu tertuang dalam suatu kurikulum pendidikan. Jadi di sekolah, dimanapun dunia pendidikan itu ada nanti istilah namanya kurikulum. Secara pedagogis, kurikulum itu rancangan pendidikan. Jadi satu rancangan pendidikan yang memberikan kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya, memiliki kualitas yang diinginkan dan masyarakat dan bangsanya. Jadi anak-anak peserta didik itu mengembangkan potensi dirinya dalam suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya. Tidak ada paksaan, jadi anak-anak belajar gembira, senang di SMP Negeri 2 Negara. Secara yuridis, kurikulum itu satu kebijakan publik yang didasarkan pada filosofi bangsa dan kepusatan yuridis bidang pendidikan. Jadi nanti kurikulum itu akan dari kebijakan publik bangsa Indonesia. Jadi ada standarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, untuk kurikulum yang berlaku di SMP Negeri Negara adalah untuk kelas 7, 8, dan 9 menggunakan kurikulum 2013. Jadi sama halnya dengan kurikulum yang anak-anak dapatkan di SD, yaitu menggunakan kurikulum 2013. Muatan kurikulum untuk kelas 7 terbagi atas kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ada pendidikan agama dan budi pekerti. Nanti anak-anak dapat dalam 1 minggu 3 jam pelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 6 jam. Matematika 5 jam. Ilmu pengetahuan alam 5 jam. Ilmu pengetahuan sosial 4 jam. Bahasa Inggris 4 jam. Nah itu untuk kelompok A. Untuk kelompok B itu ada seni budaya 3 jam. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam. Bahasa Bali 2 jam. Informatika 2 jam. Nanti ada pelajaran lain lagi 1 jam, pelajaran musik kelas itu namanya bimbingan dan konseling. Nah itu jadi total dalam 1 minggu nanti anak-anak belajar selama 41 jam. Masing-masing mata pelajaran itu dipegang oleh 1 orang guru. Jadi setiap guru itu mengajar
bidang studi yang berbeda-beda. Tidak seperti halnya di SD, anak-anak diajar mungkin satu atau oleh 2 guru, tapi di SMP nanti kamu diajar oleh 11 orang guru. Ditambah informatika, bimbingan konseling menjadi 12 orang guru. Nah, demikian untuk muatan kurikulum kelas 7. Nah, sekedar anak tahu, untuk saat ini SMP Negeri Banjarnegara jumlah siswanya itu banyak sekali. Kelas 7 itu ada 333 orang. Jadi tiap rombol atau tiap kelas mungkin ada berisi 33 orang atau 34 orang di dalam satu kelas. Jadi semuanya itu ada 10 kelas dari A sampai C. Kelas 8 itu ada 319 orang. Terus isinya 32 orang. Kelas 9 itu ada 297 orang. Rata-rata tiap rombol itu 29. Sehingga jumlah siswa seluruhnya itu ada 949 orang di SMP Negeri 2 Negara. Nah, jadwal kegiatan belajar mengajar yang selama ini dilakukan selama 5 hari kerja. Nah, saudara tahu, kemarin di SD itu 6 hari kerja, sekarang di SMP sudah mulai belajar selama 5 hari kerja. Itu tahun yang lalu dan sekarang. Untuk hari Senin itu mulai jam 7, diisi dengan upacara bendera. Berikutnya belajar, dapat istirahat 15 menit. Istirahatnya nanti setelah hari itu ada 3 kali. Istirahat yang pertama itu 15 menit, setelah jam ketiga, istirahat kedua 15 menit, setelah jam ke-6, dan terakhir istirahat panjang selama 30 menit itu setelah jam ke-8. Nah ini Anda bisa lihat hari Selasa itu sama, cuma bedanya ada literasi selama 15 menit di kelas. Rabu ada PPK 15 menit, dan Kamis ada literasi juga 15 menit. Yang berbeda nanti cuma hari Jumat saja. Itu yang pertama ada Jumat bersih, kemudian istirahat ada pendidikan pramuka. Nah, untuk kegiatan ekstra nanti diadakan setiap sore hari. Nah itu tergantung dari kesepakatan anak-anak dengan guru ya. Berikutnya nanti ada kriteria ketuntasan minimal. Untuk kelas 7, 8, dan 9, nah ini anak biar tahu, bisa dilihat nilai pengetahuannya, keterampilan, bisa pindah dulu. Sehingga nanti dirata-ratakan, dapatlah KKM sekolah sebesar 72 untuk pengetahuan, dan keterampilan juga 72. Untuk sikap itu harus minimal baik. Lagi sekali coba dilihat KKM-nya, di rata-ratanya nanti 72. Nah, rentangan nilai. Kalau nilai itu kurang dari 72, maka kategorinya nilai itu kurang atau masih di bawah KKM. Kalau nilainya 72 sampai 81, itu kategorinya cukup atau C. Untuk nilai 82 sampai 91 itu kategori B, itu baik. Nilai 92 sampai 100 itu baru dapat kategori aman, baik. Nah, itu rentang nilai, mohon anak-anak dilihat. Nah, sekarang pengolahan nilai. Untuk pengolahan nilai, nanti itu ada penilaian harian, itu ada berupa tulis dan tugas. Sehingga dalam satu mapel itu berapa KD, umpamanya ada 5 KD, berarti setiap KD itu ada nilai tes tulis dan ada nilai penugasan. Nanti di akhir itu dirata-ratakan. Nah, ini nilai penilaian harian untuk KD 1,
Jadi untuk KD2 berikutnya sampai KD5. Sehingga didapatlah rata-rata 82,5. Nah, jadi untuk NPH masing-masing KD itu masing-masing guru memberikan skor yang berbeda. Kalau seperti ini dicontoh, ini guru mengambil untuk nilai tes tulis itu bobotnya 60% dan penugasan diambil bobotnya 40%. Sehingga nanti kalau dirata-ratakan itu menjadi 82,5. Berikutnya saja laptop. Nah itu, sehingga dapat rata-rata setelah dirata-ratakan nilai hariannya masing-masing KD didapat 82,5. Nah ini ada nilai PTS pilihan tengah semester, ini ada nilai akhir semester dan atau akhir tahun. Nah sehingga setelah dihitung dengan rumus rata-rata harian itu dikalikan 50%, ditambah pilihan tengah semester 25%, pilihan akhir semester itu 25%, dijumlah didapatlah 80,75. Dibulatkan menjadi 81. Nilai inilah yang dinilai raport anak-anak yang ditulis di raport. Nah itu. Berikutnya kriteria kenaikan kelas. Nah, anak-anak dinyatakan naik kelas apabila bisa dilihat yang pertama itu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Terus sikap minimal baik, ekstrakurikuler pramuka itu juga minimal baik. Tidak memiliki lebih dari 2 matkul yang nilainya pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Jadi anak-anak tidak boleh ada nilai 2 mapel di bawah KKM, lebih dari 2 mapel. Nah, kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Nah, ini untuk kriteria yang terakhir, kenaikan itu ditentukan oleh rapat dewan guru dari sekolah. Sehingga kalau anak-anak itu malas, tidak pernah masuk, jadi dewan guru itu berhak menyatakan bahwa anak-anak tidak naik atau juga naik kelas. Berikutnya, ketuntasan belajar. Nah, tadi katakan ketuntasan belajar itu pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam kurun waktu 1 tahun. Jika terdapat mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester gasal atau genap, maka dihitung rata-rata pelajaran semester ganjil atau gasal dan genap. Jadi dicari rata-ratanya. Jika rata-rata lebih dari KKM, maka dinyatakan tuntas. Kalau kurang dari KKM, maka dinyatakan belum tuntas. Nah, contoh bisa dilihat
Untuk semester ganjil, umpamanya matematika KKM-nya 72, nilai akhir dapat 71. Semester genap, nilai akhirnya dapat 75. Nah, terus rata-rata 73. Rata-rata KKM. Rata-rata nilai dapat 73. Nah, ini lebih besar dari nilai KKM, sehingga menyatakan dia tuntas. Ya. Jadi rata-rata ini nilai akhir semester ganjil, semester genap, dia dapat 73. Nah, ini saya tulis soalnya di 2, data KKM-nya di 2, ya. Dan rata-rata nilai di 3. Jadi, katakan siswa itu tuntas. Nah, demikian garis-garis besar kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Negara. Semoga bermanfaat dan mohon anak-anak juga mengikuti dengan senang dan tenang. Sekian dan terima kasih.